warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public. Pada sesi kali ini yaitu Pharmacy on Duty bersama saya, Apoteker Ayu. Kali ini kami akan membahas tentang long COVID dan gejalanya. Kebetulan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke UMN Channel dan akan kita bahas pada sesi kali ini. Long COVID atau sindroma pasca COVID-19 adalah gejala sakit berkepanjangan yang dirasakan oleh pasien penyintas COVID-19 meski sudah 12 minggu dinyatakan sembuh dari penyakit COVID-19. Long COVID ini dialami oleh pasien pada saat masa pemulihan atau beberapa bulan pasca infeksi. Atau bisa diartikan, long COVID ini adalah gejala COVID-19 yang menetap yang masih dirasakan oleh pasien pada saat pasien sudah dinyatakan sembuh atau di saat pasien dalam masa perbaikan. Gejala long COVID yang kerap muncul yaitu dysgeusia, yaitu hilangnya kemampuan indera pengecap untuk mengecap, dan selain itu juga ada gejala batuk, sesak nafas, diare, dan kemudian terjadinya nyeri otot dan nyeri perut. Dan tentu semua gejala yang muncul ini menurunkan kualitas hidup dari pasien, dan gejala ini bisa muncul bersamaan ataupun hanya satu saja. Semua penderita COVID, baik yang mengalami gejala ringan maupun berat, akan berisiko mengalami kegagalan atau kerusakan organ jangka panjang, meski itu tidak terjadi pada semua pasien. Nah, jika itu terjadi, organ apa aja sih yang akan dirusak oleh virus COVID-19 ini? Yang pertama adalah jantung. Jika jantung diserang oleh virus COVID dan kemudian membuat jantung rusak, maka akan terjadi gagal jantung. Dan yang kedua, jika yang diserang adalah paru-paru, maka akan terjadi kerusakan paru-paru. Dan kemudian jika yang diserang adalah otak dan saraf, maka akan terjadi stroke pada pasien tersebut ataupun hilangnya penciuman pada pasien tersebut. Dan kemudian COVID-19 juga menyerang otot yang menyebabkan terjadinya gangguan nyeri pada otot dan juga menyebabkan lemah dan letih pada pasien tersebut. Dan long COVID ini juga menyebabkan gangguan terhadap kesehatan mental pada pasien. Apa itu? Yaitu dapat menyebabkan gangguan tidur dan gangguan kecemasan pada pasien COVID-19. Meskipun pasien sudah dinyatakan sembuh, tetapi pasien tetap dapat diinfeksi kembali oleh virus COVID-19 dan ini dinamakan oleh reinfeksi. Kenapa ini terjadi? Ini tergantung kepada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh dari masing-masing pasien. Kapan terjadinya? Nah, ini juga tergantung lagi kepada sistem imun pasien tersebut, apakah itu akan terjadi beberapa minggu setelah terinfeksi ataupun beberapa bulan setelah pasien tersebut terinfeksi. Data menunjukkan bahwa siapapun yang pernah terinfeksi COVID-19, bahkan jika hanya mengalami gejala yang ringan, tetap dapat terkena long COVID. Dan beberapa data menunjukkan bahwa orang yang paling berisiko terkena long COVID adalah seseorang yang memiliki daya imun yang lemah atau sistem kekebalan imun yang lemah, kemudian wanita dan para pasien yang sebelum terkena COVID sudah menderita penyakit kronis lainnya. Jika Anda mengalami long COVID, maka segera konsultasikan kepada dokter Anda jika Anda mengalami gejala yang tidak kunjung sembuh setelah 12 minggu dinyatakan sembuh dari COVID-19 ataupun gejala yang Anda alami itu semakin memburuk ataupun berubah. Jika Anda sudah mendapatkan resep ataupun obat dari dokter, maka konsultasikanlah obat Anda tersebut kepada apoteker agar obat Anda bisa memberikan efek yang efektif dan yang aman kepada Anda. Meskipun pada umumnya long COVID ini tidak menular, tetapi Anda disarankan untuk melakukan serangkaian tes. Dan data menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami long COVID itu tidak menunjukkan adanya pelepasan virus yang dapat menularkan virus COVID-19 kepada orang lain. Jika Anda adalah seorang pasien long COVID dan apa yang harus dilakukan untuk
serangkaian tesnya? Nah, ini tergantung dari gejala yang Anda rasakan. Beberapa tes atau serangkaian tes yang bisa dilakukan adalah tes darah dan juga tes untuk menilai sistem organ. Kemudian juga dapat dilakukan pemindaian paru-paru dengan sinar X. Dan apapun hasilnya itu akan menentukan tindakan dokter selanjutnya. Penelitian tentang long COVID terus dilakukan. Dan terkait gejala yang Anda rasakan itu akan dapat diatasi menggunakan pengobatan suportif, dan juga mungkin Anda akan disarankan untuk melakukan beberapa tes untuk memastikan apa yang sedang terjadi kepada tubuh Anda. Jika Anda merasakan suatu gejala yang serius, mungkin nanti Anda akan dirujuk untuk melihat atau memastikan tentang sistem organ Anda yang mungkin mengalami kerusakan. Hingga saat ini belum ada obat khusus yang digunakan untuk mencegah long COVID. Yang ada hanyalah obat-obatan untuk pengobatan suportif, dan tentu ini akan diberikan oleh dokter kepada Anda sesuai dengan keluhan Anda. Jika Anda sudah mendapatkan obat dari dokter, maka Anda harus mengkonsultasikan obat tersebut kepada apoteker. Dan harus ingat bahwa Anda harus mencatat semua catatan atau gejala yang Anda rasakan agar mengetahui kemajuan dan pemulihannya. Dan kemudian Anda juga bisa mencari informasi dari sumber yang terpercaya bagaimana caranya mengatasi gejala yang Anda alami. Dan Anda harus waspada bahwa mungkin saja Anda memerlukan perhatian khusus untuk gejala yang Anda rasakan. Tanyakan kepada penyedia layanan kesehatan Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan konseling maupun kelompok dukungan yang mungkin Anda perlukan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, maka jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.